Pagi makan kupat tahu, sarapannya kupat tahu, lu tutupnya pakai tiramisu. Selama ini kita agak terjadi dulu deh. Selama ini banyak di antara kita yang tertipu, seolah-olah beribadah sholat, zikir, qiyamul lail sudah berada di puncak, padahal itu teh halu. Ma huwa halu? Naon ada yang disebut halu teh? Halu itu perasaan seolah-olah sudah sampai di puncak, tetapi lain kenyataan. Harapannya terlalu tinggi, tapi kenyataan tidak setinggi yang dibayangkan. Seolah-olah ibadah itu sudah menjadi kita dengan adanya sholat, dengan adanya qiyamul lail, dengan adanya zikir, ibadah dan lain sebagainya. Seolah-olah kita menjadi orang yang soleh. Padahal itu teh challenge, itu teh sejenis halu, itu adalah tantangan. Oh, ternyata bahwa ibadah-ibadah yang selama ini kita laksanakan ada tahapan-tahapannya. Masya Allah ya. Lalu apa tahapan-tahapannya? Ini sebagaimana digambarkan oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah yang nomor 92, dan ini beliau terinspirasi dari sebuah hadis dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyi hadisnya? La yadkhulu ahadam minkum amaluhul jannah wala yujirahu minan nar. Wa kaifa anta ya Rasul? Wa qila wa kaifa anta ya Rasul? Rasul menyatakan, anak pun sama katanya, illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Hadis ini menggambarkan betapa ibadah-ibadah yang selama ini disangka oleh banyak orang itu sudah mencapai puncak dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu adalah, kalau boleh digambarkan, sebuah halu. Bukan halumpang, bukan, itu bahasa Sunda. Halu ya, merasa berada di puncak ekspektasi, tetapi kenyataannya lain. Merasa berada di puncak kejayaan seorang hamba, padahal itu subhanallah agak tertipu ya. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulu ahadam minkum amaluhul jannah, tidak akan masuk surga di antara kamu sekalian orang yang beramal ibadah. Masya Allah ya, beramal ibadah saja tidak membuat seseorang masuk ke dalam surga. La di situ ada 3 makna ya. Ada kalimat dalam bahasa Arab itu la, artinya tidak. Lam, belum. Ada juga pakai nun, lan, tidak akan pernah. Untung kanjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan la, jadi hanya sekedar tidak saja, tidak sampai lan. Kalau sampai lan, itu subhanallah ya, sangat meringankan sekali gitu. Artinya kalau pakai lan, tidak akan pernah masuk. Kalau tidak akan pernah masuk, ya apa gunanya ya kaum muslimin wal muslimat beribadah selama ini, tidak akan pernah ada maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untung, dan memang ini karena memang Nabi Muhammad SAW memiliki pengetahuan yang paling tinggi di antara orang-orang yang paling berilmu, karena memang gurunya spesial, sangat spesial, sangat spesial. Kira-kira guru kanjeng Nabi siapa ibu? Guru kanjeng Nabi siapa? Beliau tidak pernah menulis, tidak pernah diajarkan untuk membaca, tapi langsung mendapatkan ilmu pengetahuan yang istimewa. Siapa gurunya kira-kira? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih heran ya, kenapa
ada orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa aksara-aksara yang baik laten maupun huruf-huruf lah gitu ya, tapi ilmunya paling tinggi. Kenapa coba? Karena salah satu hikmahnya memang ini diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Kangjeng Nabi satu-satunya Kangjeng Nabi yang tidak bisa menulis dan membaca adalah Kangjeng Nabi Muhammad SAW, karena beliau membawa suatu misi yang sangat luar biasa, yaitu membawa Al-Quran. Jadi hikmahnya adalah salah satu diantaranya orang akan percaya bahwa kitab yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, yang mana di dalam definisinya al-munazzalu bitilawatihi, al-mu'abbadu bitilawatihi, yang menjadikan ibadah manakala kita membacanya. Untuk hurufnya saja itu menjadi ibadah. Orang-orang Arab kan semuanya pada zaman Rasul tidak ada yang semuanya mengetahui bahwa Rasul tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, tapi kenapa keilmuannya sangat tinggi? Itu karena Allah yang menjadi gurunya dan beliau membawa misi di dalam hidupnya Al-Quran, sehingga orang-orang percaya, berarti yakin bahwa itu bukan karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi otomatis orang-orang Arab itu, oh iya betul, bahwa itu adalah bukan dari Kangjeng Nabi Muhammad, tapi itu dari Tuhannya Kangjeng Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada huruf la, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la yadkhulu ahadam minkum amaluhul jannah, tidak akan pernah tidak masuk seseorang di antara kamu sekalian ke dalam surga karena amal ibadahnya. Jangankan kita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, di akhir zaman nanti ada umat yang tubuhnya pendek-pendek, ada umat yang usianya pendek-pendek, dan ada umat yang ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi ibadah yang sedemikian pendek itu mengungguli ibadah-ibadah umat-umat sebelumnya. Bahkan umat Kangjeng Nabi Adam alaihissalam lebih unggul dengan umatnya di akhir zaman. Padahal kalau ngitung-ngitung usia ini ya, usia umatnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW sekitar 60-an, 60 lebih, 60 kurang lah ya. Tapi umatnya Nabi Adam berapa lama ibu? Nabi Adam usianya 1000 tahun. Umatnya Nabi Adam pun apa? 1000 tahun. Berarti ibadahnya 1000 tahun, dan itu diunggulkan dibandingkan dengan umat akhir zaman yang hanya sekitar 60 tahun, tapi masih tetap unggul umatnya, ibadahnya umat akhir zaman. Namun di balik keunggulan ibadah tersebut, ternyata Rasul menyatakan, la yadkhulu ahadam minkum amaluhul jannah, tidak akan masuk surga di antaramu sekalian orang-orang yang melaksanakan amal ibadah. Masya Allah. Dan itu Rasul masih menyatakan koma, apa itu? Wala yujirahu minan nar, dan tidak akan pula dihindarkan dari api neraka karena amal ibadahnya. Gini, amal ibadah itu tidak bisa menghindari dari api neraka, dan juga tidak bisa membuka pintu surga. Bagaimana itu? Kita tunggu jawabannya daripada Al-Mukarram. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hadratikum ya Syekh. Oh iya, lupa. Alhamdulillah majelis kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah aktivis masjid dan musola yang menghidupkan masjid-masjid di seluruh Indonesia, Al-Mukarram Ustaz Zakaria. Walaupun beliau sudah berkeliling Indonesia, tapi tetap ya, rumah di Taman Cileunci, di Metren Cileunci. Kembali kepada hadis Kangjeng Nabi, wala yujirahu minan nar, dan tidak akan bisa ibadah sehebat apapun itu menghindari diri kita dari api neraka. Gembarlah para sahabat gitu ya.
Rasul selama ini menyatakan ayo ibadah, ayo berakhlak, ayo jaga persatuan, ayo menjaga kebaikan dan lain sebagainya. Tapi setelah lama beribadah, Rasul menyatakan tidak akan masuk surga orang-orang yang beribadah, dan juga tidak akan dihindari dari api neraka. Para sahabat gemar itulah. Namun ada satu yang bertanya, wa kaifa anta ya Rasul? Bagaimana dengan engkau wahai Rasul? Apakah sama dengan kami? Rasul pun menyatakan sama, anna wa anta, sama saya dengan engkau, tidak ada bedanya untuk urusan ibadah. Sama-sama beribadah kepada Allah, sama-sama atas izin Allah, dan sama-sama sebagai puncak penghambaan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini ternyata hak batinnya ada di ujung hadis. Rasul menyatakan memang tidak akan pernah masuk surga, memang tidak akan dihadirkan dari api neraka, illa kecuali. Ini apa itu ilahnya? Illa bi rahmatin minallah, kecuali dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dengan ridho Allah, semuanya akan masuk ke dalam surga. Bahwa di materi kemarin kita sudah mempelajari al-jannatu uiddat lil muttaqin, bahwa surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Memang surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Asal kita bertakwa, di dalam hati kita ada iman dan takwa, percaya kepada Allah dan percaya kepada rukun Islam yang lainnya, hakul yakin akan masuk ke dalam surga. Cuma ini ya, kalau dihitung-hitung masuk surganya seseorang itu ada yang kalbarkil khatif, seperti kilat yang menyambar. Itu mah para nabi hakul yakinnya al khatif, kalbarkil khatif. Ada katoir, ada seperti burung yang terbang melayang. Ada juga kalfarosi, seperti halnya kuda yang berlari. Ada juga kalyamshi, seperti halnya kita berjalan, katayap gitu. Ada juga langsung dikosewan begitu ibu ya, mah buat dikosewan. Saya ingat ada dari Sumatera gitu ya, sendalnya ketukar pas pakai sendal bagus, pas keluar masjid sendalnya udah nggak ada. Kata orang-orang, oh Pak Gentos kali Pak. Siapa itu Pak Gentos katanya? Bukan Pak Gentos, Pak Hili. Iya, siapa itu juga Pak Hili katanya. Maksudnya ketukar gitu ya. Maklum orang Sumatera gitu ya. Balik lagi. Nah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis menyatakan illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat dan ridho Allah. Seseorang masuk surga atau terhindar dari api neraka bukan karena kebaikannya, bukan karena amal ibadahnya, bukan karena ketulusannya, bukan karena keikhlasannya, tapi semata-mata hanya karena apa Bu? Illa birahmatin minallah, hanya karena rahmat Allah, hanya karena kasih sayang Allah. Di kisah umatnya Nabi Musa alaihissalam, ada seorang hamba yang hidup 400 tahun. Di antara kita ada nggak yang hidup 400 tahun? Nggak ada itu ya. Nabi Musa alaihissalam hidupnya ratusan tahun, dan di antara umatnya ada yang hidup 400 tahun. Dia tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berbuat durhaka, karena memang hidupnya menyendiri. Dia hidup di tebing, dan kalau pengen minum dia turun ke bawah untuk mengambil air dan makanan masak sendiri. Tidak pernah ada orang selama 400 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ketika dihisab oleh Allah, "Hei hambaku ahli ibadah, dengan apa kau masuk surga?" Dengan pedenya dia menyatakan, "Insya Allah saya akan masuk surga dengan amal ibadah saya yang siangnya siang berpuasa, malamnya qiyamul lail." Subhanallah ya. Sehari semalam 24 jam ibadah
beribadah saja, la yasuna abadan illallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, maka dia dengan pedenya masuk ke dalam surga karena amal ibadahnya. Kata Allah, hei malaikat yang ada di ujung sana, sini kamu coba timbang berapa amal ibadah ini dan berapa banyak kenikmatan yang aku berikan kepadanya. Maka ketika ditimbang amal ibadah dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala hanya dengan sebiji mata, ternyata sudah jomplang itu. Ini paling bawah, paling atas. Kenikmatannya paling atas, amal ibadahnya tidak ada sejengkal-jengkal acan gitu ya. Ternyata kata malaikat, ya Allah, ini kenikmatannya belum sempurna disyukurinya, itu hanya baru satu kenikmatan dari engkau saja. Maka hakul yakin ini orang banyak durhakanya. Masya Allah, durhaka kepada orang lain sih tidak ibu ya, tapi durhaka kepada Allah, kurang bersyukur, bahkan tidak ada sesuatu yang tidak disyukuri, maka dia masuk ke dalam neraka. Tapi Allah Maha Welas Asih. Subhanallah, ya wahai hambaku, engkau masuk surga bukan karena amal ibadahmu, tapi engkau masuk surga karena kasih sayangmu, kata Allah. Maka insya Allah setiap hari, setiap malam kita tingkatkan amal ibadah kita dan tingkatkan niat kita semata-mata untuk mencari rahmat dan ridho Allah. Asalkan dari betul-betul harus menjadi inspirasi dalam beribadah kita selamanya, bahwa ibadah itu bukan karena ingin pahala. Selama ini mohon maaf gitu ya, mungkin kalau boleh saya mengelompokkan, yang halu itu terjebak pada tingkatan yang nomor 2. Apa itu? Tingkatan abidin. Kalau dulu mungkin mubtadiin, orang yang beribadah pada awal-awal. Kalau awal-awal ya Allah memaklumi lah ya, wong dalam hal arak saja fase pengharaman arak itu ada 3. Pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihima itsmun kabir wa nafi akbaru min naf'ihima ya. Yang pertama, wahai Muhammad, akan datang kepadamu orang yang bertanya tentang arak. Ucapkan olehmu wahai Muhammad bahwa arak itu sesuatu yang dosa besar, tetapi ada sisi manfaatnya. Yang kedua, apa itu manfaatnya? Ya mungkin sekedar menghilangkan haus lah gitu ya. Yang kedua arak diharamkan itu hanya sekedar untuk melaksanakan sholat. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan engkau mendekati sholat padahal kamu sekalian dalam keadaan mabuk. Berarti di luar sholat, bahkan jauh sebelum melaksanakan sholat, pada saat itu arak haram tidak itu? Tidak. Nanti asbabul wurudnya ada sahabat yang sholat muter-muter di dalam membaca surah Al-Kafirun. Yang ketiga, innamal khamru wal maisiru wal ajlam wal aslam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya arak, berjudi, mengadu nasib, juga memilih anak panah untuk dijadikan sebagai apa itu? Kocokan itu apa? Ya pilihan dalam judi lah gitu ya. Rijsun min amali syaitan. Itu adalah sesuatu yang najis dan merupakan bagian dari pekerjaan setan. Baru itu diharamkan. Nah, demikian pula ketika masa-masa awal, ketika kita belajar Iqra ya, mungkin ketika usia TK lah gitu ya. Kita itu beribadah saja. Kalau beribadah nanti dapat surga ya, ayo kita beribadah. Wajar itu ya, wajar gitu. Nah, banyak orang yang terjebak pada tingkatan yang kedua. Apa itu tingkatan kedua? Beribadah namun masih mengharapkan sesuatu yang bersifat materialistis.
materialistik itu seperti halnya pahala, seperti halnya terhindar dari neraka seperti disampaikan oleh Kangjeng Nabi, dan yang banyak terjebak itu ketika mengharapkan surga. Ini walaupun tidak salah, tapi ada sesuatu yang jauh lebih benar. Apa itu? Tingkatan arifin, orang-orang yang bermakrifat kepada Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, para wali, para nabi dan para mursalin, itu semuanya beribadah semata-mata karena Allah, ya, tidak semata-mata karena keuntungan duniawi, apalagi itu namanya, tidak semata-mata ingin dihindarkan dari surga, dari neraka, tidak semata-mata ingin dimasukkan ke dalam surga, tapi ada yang lebih tinggi tingkatannya. Bahkan para orang-orang soleh beribadah itu seolah-olah menjadi suatu kebutuhan. Kalau tidak beribadah rasanya nggak gue banget. Tidak gue banget karena tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam beribadah. Nah, di sini dikatakan oleh Tuan Syekh, man abadahu, barang siapa yang beribadahu kepada Allah, li syai'in, karena mengharapkan sesuatu, yurjuna minhu, yang diharapkan dari sesuatu itu, misalkan ingin pahala, ingin surga, ingin jauhkan dari neraka, au liyadfa'a bi ta'atihi, atau terhindarnya dari suatu petaka, baik petaka besar maupun petaka kecil, bi ta'atihi, dengan ketaatannya, maka warundal uqubati anhu, kembali kepada orang tersebut. Berarti bagaimana orang tersebut? Fama qoma bihaqqi awsafihi, berarti orang tersebut belum memenuhi hak-hak sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi masuk surga dengan apa, Ibu? Dengan rahmat. Rahmat itu kasih sayang lah ya, rahmat. Dengan rahmatnya Allah. Sifatnya Allah apa? Salah satunya Rahman dan Rahim. Allah betapa luas kasih sayangnya, betapa luas ulas kasihnya, jauh melebihi sesuatu yang pernah ada. Bahwa kasih sayang yang tidak pernah terputus itu rata-rata digambarkan kasih sayang seorang ibu ya. Di Sibolga di Sumatera itu ada dua jenazah yang sedang terpelukan, Ibu. Pas dibuka, Masya Allah, ternyata ibu sedang meluk anaknya sampai meninggal, sampai akhir hayat. Kasih sayang tidak pernah terputus. Ada lagi satu lagi, itu mah dari seorang pembantu dari di Korea yang putra dari majikannya masih berusia 3 bulan. Karena kasih sayangnya didekaplah itu anaknya sampai beliau meninggal, tapi anaknya selamat gitu ya. Datang ke Indonesia gempar itu. Kasih sayang itu tidak akan pernah terputus oleh sesuatu yang bersifat material, tapi sesuatu yang paling jauh, paling dahsyat kasih sayangnya adalah kasih sayang Allah. Tadi orang yang beribadah hanya untuk terhindar dari api neraka dan menginginkan surga, berarti belum mengenal sifat-sifat Allah, belum memenuhi sifat-sifat Allah. Sifatnya Allah apa? Rahman dan Rahim. Betapa luas masih kasih sayang Allah. Kita semuanya insya Allah terhindar dari api neraka dan masuk ke dalam surga karena rahmatnya Allah. Ya udah, itu intinya, Ibu ya. Bisa dipahami semuanya, Ibu? Alhamdulillah. Kalau sudah dipahami ya udah selesai ya, udah finish ya.